di sebuah desa terpencil di pedalaman Sulawesi, tepatnya di kaki pegunungan dekat wilayah Sulawesi Selatan. Beredar kisah tentang pesugihan yang dikenal dengan sebutan Pangiseng Tu Ri Bulu. Ilmu mencari kekayaan lewat perjanjian gaib dengan penunggu hutan tua. Konon, ritual ini hanya bisa dilakukan saat bulan mati, ketika kabut turun tebal dan suara serangga hutan seakan berhenti serempak. Orang yang berniat harus menjalani puasa mutih selama 7 hari. Tidak boleh berbicara sembarangan, serta dilarang menyentuh tanah dengan kaki telanjang kecuali saat prosesi utama dimulai. Ritualnya dilakukan di bawah pohon beringin tua yang dipercaya sebagai gerbang makhluk tak kasat mata. Pelaku membawa sesajen berupa beras ketan hitam, telur ayam kampung, kemenyan, dan segenggam tanah dari kuburan leluhur. Tepat tengah malam, ia harus menyebut namanya sendiri 3 kali, lalu mengucapkan janji bahwa ia bersedia membagi hasil dari kekayaan yang diperoleh. Angin biasanya berputar tiba-tiba, dan suara seperti bisikan panjang terdengar di antara akar-akar pohon. Jika sesajen menghilang sebelum fajar, pertanda perjanjian diterima. Begitulah yang dialami Laode Rama, seorang pria yang terlilit utang setelah gagal panen bertahun. Dalam keputusasaan, ia menjalani ritual itu sendirian. 3 malam setelah prosesi, ia menemukan emas kecil di bawah lantai rumah panggungnya. Hari demi hari, rezeki datang tanpa diduga. Hasil kebunnya melimpah, usahanya laris, dan uang seperti mengalir tanpa henti. Warga desa heran, tapi tak ada yang berani bertanya terlalu dalam. Namun, kekayaan itu membawa tanda-tanda ganjil. Setiap malam Jumat, Rama bermimpi didatangi sosok tinggi berwajah kabur yang berdiri di sudut rumahnya. Ayam-ayamnya mati mendadak tanpa sebab, dan anak sulungnya sering berbicara sendiri seolah menjawab bisikan tak terlihat. Istrinya mulai sakit-sakitan, dan suara ketukan terdengar di bawah rumah setiap tengah malam 3 kali, selalu 3 kali. Rama teringat janjinya untuk membagi hasil. Ia sadar bagian itu bukan sekadar sesajen. Satu persatu, orang-orang terdekatnya menjauh. Istrinya meninggal dalam keadaan misterius, dan anaknya jatuh sakit tanpa diagnosa. Harta memang bertambah, tetapi rumahnya terasa semakin dingin dan sunyi. Akhirnya, dalam ketakutan, ia kembali ke pohon beringin tempat ia membuat perjanjian, memohon agar semuanya dihentikan. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Bisikan berubah menjadi tawa panjang. Rama menyadari bahwa perjanjian gaib tidak pernah bisa dibatalkan, hanya bisa dilunasi. Keesokan paginya, warga menemukan rumahnya kosong. Semua emas dan uang lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanya lantai kayu yang retak dan bau kemenyan yang belum sepenuhnya hilang. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama ritual itu karis-karas di desa tersebut. Mereka percaya kekayaan yang datang terlalu cepat dari hutan tua di pedalaman. Sulawesi selalu membawa harga yang tak sanggup dibayar oleh jiwa manusia.